Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik mahasiswa, kali ini kita akan membahas tentang komunikasi terapeutik pada klien dengan gangguan jiwa. Ya. Sebelumnya mungkin dengan dosen sebelumnya sudah membahas di berbagai masalah juga ya. Ada kebutuhan fisik mungkin atau kebutuhan khusus dan lain-lain. Tentunya ini juga pada gangguan jiwa prinsipnya hampir sama ya. Tapi untuk gangguan jiwa nanti kita akan ada beberapa teknik yang perlu mahasiswa kuasai agar nanti ke pasien gangguan jiwa atau gangguan mental ini komunikasi terapeutiknya bisa lebih tepat ya. Oke, saya menggunakan buku yang kita share ya. Buku yang saya share, nanti mahasiswa bisa lihat di sini. Ya, kita bahas aja yang ada di sini. Oke. Nah, nih ya kita lihat dulu pendahuluannya sedikit. Karakteristik dalam keperawatan adalah caring. Ya, diingat-ingat ya. Ada kata-kata caring. Oke. Oke, sebentar. Ya, ini ya caring. Jangan lupa ini. Ya. Keterampilan ini menjadi dasar dalam proses keperawatan pada berbagai praktek keperawatan. Artinya caring ini nggak boleh lepas. Ini harus ada selalu di dalam hati kalian, di dalam jiwa kalian, di dalam diri kalian. Ya. Nah, komponen utama dalam dukungan terapeutik adalah membangun hubungan relasi, komunikasi, edukasi, dan problem solving tentunya. Ya, jadi di dalam masalah komunikasi terapeutik tentunya ada ini, ya, ada edukasinya, ada pemecahan masalahnya, ada membangun hubungan baik tentunya dengan klien kita. Okay. Pengalaman sebagai perawat kesehatan jiwa dapat membantu Anda menyelaraskan dan menggabungkan kemampuan caring tersebut ke dalam praktek keperawatan profesional. Oke, ini tentunya dalam keperawatan jiwa, tekniknya nanti kita akan pelajari lebih khusus lagi, ya. Nah, ini ya, tentunya nanti kalian harapannya bisa memahami ini. Apa saja faktor-faktor pendukung dalam membangun hubungan pada klien gangguan mental? Kemarin juga sudah saya berikan ya, bagaimana nih komunikasi pada diri sendiri, klien, keluarga, dan kelompok. Nih, jangan lupa perawat untuk selalu menganalisa dirinya. Kemudian prinsip-prinsip, nah ini yang harus dikuasai ya, prinsip-prinsip ya, komunikasi terapeutik pada gangguan mental. Ini yang akan mahasiswa harus benar-benar baca, benar-benar praktek, benar-benar lihat contohnya ya. Dan berbagai macam juga ya, ada teknik dan juga nanti strategi. Dan seperti saya bilang sebelumnya, kita start duluan sedikit. Nah, sebenarnya keperawatan jiwa itu di tingkat 3 ya, tapi tidak apa-apa. Ini bisa kita pelajari walaupun kita tidak membahas ke keperawatan jiwanya, tapi teknik komunikasinya. Ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini prinsip yang pertama nih yang harus dikuasai, tidak menghakimi. Ya. Nah, dibiasakan ya tidak menjudge seseorang. Kita nggak tahu apa yang dia pikirkan, kita tidak tahu apa yang dia rasakan ya. Jadi jangan sesekali menghakimi ya. Memastikan, bapak begini ya, ibu begini, mau begini gitu ya. Kita tidak boleh menganggap diri kita itu selalu benar. Ya. Nah, ini contohnya nih, Anda tampak kesal ya. Ibu sepertinya kesal, Bu. Nah, saya akan melakukan teknik relaksasi ya, Bu, untuk menghilangkan perasaan kesal Anda. Nah, ini kan kita seperti sok tahu gitu ya. Nah, ini nggak boleh ternyata. Nah, gimana caranya biar kita tidak tidak menghakimi ya? Caranya adalah ini ya, meningkatkan kesadaran diri perawat tentunya.
dan memberikan kesempatan pada klien nih untuk mengungkapkan pikiran dan perasaannya. Ya. Kemudian menghargai klien sebagai orang yang mampu diberikan tanggung jawab, memberikan kesempatan klien untuk mengambil keputusan. Ya. Artinya kita berikan kesempatan dulu pada pasien kita untuk mengungkapkan perasaannya. Kita bantu. Kemarin juga teknik-teknik komunikasi terapeutik kan ada tuh cara mengeksplor ya, bertanya lagi, mengklarifikasi lagi apa yang diungkapkan pasien. Nah itu kita harus dilatih terus ya, sehingga nanti kita tidak menjadi perawat yang menghakimi ya. Oke. Kedua adalah menerima, acceptance ya. Sikap menerima ini merupakan karakteristik lain dari perawat yang caring ya. Nah, penerimaan ini menegaskan klien sebagaimana adanya. Ya, gimana sih kalau kita menerima orang ya? Ya kita menerima apa adanya dia. Ya. Jadi kita nggak mikirin apa tentang istilahnya tidak membebani kita. Justru kita menerima dia ya untuk membantu dia, pasien kita ya. Nah, terlihat dari cara perawat tersebut menghargai pikiran, perasaan klien, dan membantu mereka untuk memahami diri sendiri. Nah, ketiga adalah hangat. Ya. Hangat ini gimana sih? Ya. Nah, sikap hangat ini terlihat dari perhatian kepada klien dan mengungkapkan kesenangan dalam merawat klien. Jadi, nggak ada terlihat beban gitu. Memang welcome perawatnya. Nah, juga tidak berarti kita tidak boleh juga terlalu berlebihan. Ya, menjadi teman itu ya juga tidak sebegitunya juga. Gimana cara sikap hangat ini? Diungkapkan secara bisa nonverbal, ya, sikap positif, nada yang ramah, senyum, hangat, ya. Kemudian juga nih mencondongkan badan ke depan, ya, ke arah pasien, mempertahankan kotak mata. Sentuhan fisik juga ya, ini sentuhan fisik juga hati-hati juga ya kalau kira-kira pasiennya sejenis dengan kita ya, maksudnya perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki ya. Nah, atau ketika memang sudah sentuhan itu bersifat terapeutik ya tidak masalah kalau memang dia berlawanan jenis ya. Namun kalau di kondisi corona ya kita kondisikan saja ya, ini bisa dengan kotak mata, bisa mencondongkan badan tadi ya, kemudian dan tidak membuat rasa takut klien. Nah, ya. Jadi ya welcome gitu, tulus ya. Kalau orang udah tulus, kita mau bicara sama dia pasti dia itu mau gitu ya, menerima kita mau bicara gitu ya sama dia. Empati ini juga sikap utama yang menunjukkan caring. Empati ini berarti memahami pikiran dan perasaan klien nih, ya. Pikiran dan perasaan klien, ya. Dan ikut merasakan perasaannya, tapi ini kayaknya kurang katanya ya, tidak ikut terlalu di dalamnya. Ikut merasakan, ya tahu perasaannya. Ya, kalau pasien menangis ya kita nggak mungkin nangis juga, nggak kayak gitu ya. Nah, kemudian ada dua nih proses yang dilewati untuk mencapai empati itu. Gimana caranya? Pertama adalah melalui observasi. Ya, tentunya kita melihat, ya. Kedua, memvalidasi perasaan klien dengan cara meminta klien mengungkapkan perasaannya. Ya, nggak ada cara lain. Ibu, bagaimana perasaannya? Bisa ceritakan sama saya. Ya, saya siap mendengarkan di sini. Ibu boleh cerita apa aja. Gitu, ya. Kemudian, empati dapat memfasilitasi hubungan terapeutik dan membantu klien memahami dirinya sendiri. Keaslian. Nah, menjadi perawat caring harus memiliki pribadi yang tulus tadi ya, seperti yang saya bilang ya. Nah, tetap harus profesional nih. Apa maksudnya profesional? Ya berperan sebagai tenaga kesehatan yang memberikan layanan kesehatan dengan tujuan apa? Untuk kesembuhan klien.
ada yang lain, ya itu profesional. Kemudian ada kongruensi. Kongruensi ini adalah kesesuaian antara komunikasi verbal dan non-verbal. Ya. Nah, ini dibutuhkan untuk menumbuhkan saling percaya antara perawat dan klien. Ya. Jangan kalian ketawa, tapi kalimat kalian itu menusuk ternyata gitu ya. Nah itu kan menyedihkan sekali, menyakitkan ya. Atau ya pokoknya berlawanan mungkin ya. Kalian itu sedih tapi mata kalian melotot mungkin ya. Nadanya keras, nah itu kan tidak menunjukkan sikap tadi yang empati ya. Sabar ini selalu ada nih ya, harus selalu sabar. Kemudian pastinya dengan pasien jiwa ini sifatnya nggak sama, sikapnya nggak sama. Pasien jiwa itu modalnya macam-macam ya. Nanti kita akan pelajari sedikit di bawah ya. Nah, ini ya. Sabar artinya memberikan klien ruang untuk mengungkapkan perasaannya. Ada pasien itu yang butuh waktu dulu agar dia bisa bicara tentang masalahnya, atau ya sekedar menjawab pertanyaan ataupun menjawab salam kita. Dia ada juga ya pasien yang butuh waktu. Jadi yang udah sabar, tunggu pasiennya bisa mengungkapkan perasaannya yang sesuai dengan keinginan kita. Baik itu berpikir tadi ya atau mengambil keputusan, kasih dia kesempatan ya. Hormat atau respect ini juga ya, ini ya sikap hormat termasuk pertimbangan untuk klien ya, komitmen melindungi mereka dan dari bahaya lain ya, dan percaya terhadap kemampuan mereka dalam menyelesaikan masalah atau melakukan perawatan secara mandiri ya. Artinya kita tetap apalagi pasien jiwa ya, kita harus selalu menganggap mereka itu masih manusia gitu ya. Jadi kita hargai, respect sama mereka, apa yang bisa mereka lakukan gitu. Kemudian dapat dipercaya ya. Perawat yang memiliki karakteristik caring ini dapat dipercaya. Ya, ini harus ditunjukkan ya pada setiap proses keperawatan. Ya, ketika kita sudah dipercaya oleh klien nih, kita itu menjadi tempat bergantungnya dan bertanggung jawab ya. Artinya kita itu dibutuhkan. Ya, pasien itu sudah trust sama kita, sudah percaya sama kita. Pasien nggak canggung lagi ketika ada masalah. Oh ya, ini perawat saya percaya sama dia ya. Kemarin saya pernah dibantu ini itu gitu ya. Nah, gimana agar dipercaya? Kalian harus komitmen ya, baik itu waktu, disiplin waktu, menjaga janji ya. Nah, konsisten terhadap sikap ini juga. Itulah kalau dapat dipercayakan, apa janjinya ya ditepati ya. Janji jam berapa, datangnya jam berapa ya. Kemudian menjanjikan apa mungkin ya, kegiatan apa hari besok misalnya janjian dengan pasien, nah ditepati nggak misalnya ya. Kemudian ada prinsip lagi terbuka ya. Nah, ini hubungan saling percaya dapat terbina ketika para bersikap terbuka. Oke. Kemarin kita sudah pelajari juga ya, sikap perawat yang terbuka dan tertutup itu seperti apa. Itu juga mendukung ya. Tangan menyilang itu tertutup ya. Nah, jadilah perawat yang terbuka, jangan menyilang ya, kaki juga jangan menyilang apapun. Kemudian mengarahkan tubuh kita ke arah pasien dan lain-lain, itu dipelajari lagi sikap-sikapnya ya, sikap fisik. Nah, yang lainnya juga ini mendengarkan klien tentunya ya, dan percaya dengan apa yang mereka lakukan, tidak menghakimi. Balik lagi ya ke situ. Kemudian humor. Ya, ini ya, humor ini, nah kalau misalnya pasiennya sudah enak diajak bicara ya, sudah nyambung ya, ada kalanya ini juga perlu nih ya kita aja deh kalian ngobrol sama teman ya, atau sama dosen mungkin ya, pasti ada nih ya untuk mencairkan suasana istilahnya ya. Nah, biar nggak tegang-tegang amat gitu ya. Ini juga untuk menghilangkan rasa takut dan khawatir klien terhadap perawat nih ternyata.
Jadi pelajari juga nih teknik ini ya, prinsip ini. Oke. Nah, lanjut ya, kita masuk ke tekniknya. Apa saja teknik komunikasi terapeutik pada klien gangguan mental? Ya. Nah, ini ya. Pada klien halusinasi. Jadi di gangguan jiwa itu ada pasien halusinasi. Ya. Halusinasi ini banyak jenisnya, nanti kita akan pelajari di keperawatan jiwa tingkat 3. Ya. Sekedar tahu dulu, halusinasi ini ada pasien itu yang halusinasi penglihatan, ya. Namanya halusinasi itu kan wujudnya nggak ada, ya, tapi pasien itu melihatnya ada, gitu ya. Bedanya dengan ilusi ya, saya ingatkan lagi, kalau ilusi wujudnya ada tapi disalah artikan nih, disalah persepsikan, beda artinya. Nah itu ilusi. Kalau halusinasi tidak ada nih wujudnya, ya. Jadi kadang kita bisa lihat pasien itu yang tertawa sendiri, menangis sendiri, ya, ketakutan sendiri, menutup matanya, menutup telinganya, teriak-teriak, gitu ya. Bisa mungkin ada yang pernah melihat ya di jalan ataupun di tempat manapun ya. Itu dia sedang berhalusinasi. Teknik kita adalah perbanyak aktivitas komunikasi. Nah, sering-sering kita komunikasi sama mereka, ya. Baik meminta klien berkomunikasi dengan klien lain ataupun dengan perawat. Itu tekniknya. Ya, nanti ada ya beberapa sesinya, ya kita ajarin dia. Jadi ketika ada halusinasi, harapannya itu dia sadar dan dia itu sedang berhalusinasi, sehingga dia harus melakukan aktivitas. Ya, salah satunya mungkin bisa dengan berkomunikasi dengan temannya. Ya. Biar halusinasinya itu tidak selalu mengganggu dia. Nah, atau dengan perawat. Kita ajarkan sehingga dia tidak larut di dalam kondisi halusinasinya. Itu tekniknya, ya. Ya memang ini agak berat ya, dibantu juga dengan obat tentunya. Ya. Kemudian pada klien harga diri rendah, ya ada pasien itu harga diri rendah nih, selalu dia itu pesimis, ya, optimisnya itu jarang. Ya, apalagi sudah pasien jiwa ya, sudah rumah sakit jiwa, nunduk terus, ya. Melakukan aktivitas itu malas, tidak mau. Bicara pun jarang. Ya, beda ya dengan HDR ini, kita biasa singkat dengan HDR ya, harga diri rendah, dengan klien yang menarik diri atau isolasi sosial. Kalau dia isolasi sosial atau menarik diri ini jarang sekali, sangat-sangat tidak mau berkomunikasi. Ya, dia aja di pojokan ya. Apalagi aktivitas, ngomong aja nggak mau gitu ya. Apalagi pemenuhan kebutuhan sehari-harinya, baik itu makan, ya semuanya terganggu ya. Ya fisik dirinya juga kebersihan dirinya terganggu, berdandannya apalagi ya, itu juga ini sudah kondisi berat ya. Ya. Ini tadi harga diri rendah ini dia masih mau tapi agak malas ya. Bicara itu seperlunya aja, bukan satu-satu. Nah, orang HDR ini harus selalu diberikan reinforcement positif. Sebenarnya semua pasien ini perlu sih reinforcement positif, pujian. Ya, kalian deh kalau dipuji gimana perasaannya? Ya, istilahnya wah bagus ya. Ya. Wah keren nih kamu nih bisa mendapatkan nilai begitu misalnya, dan lain-lain nih. Ya. Itu saling bertukar di reinforcement positif ini. Ya, ketika sudah karena ada juga ya teori lainnya, ketika orang diberikan reinforcement positif, ya kemampuan yang positif tadi akan lebih ditingkatkan berikutnya gitu. Tapi memujinya juga nggak boleh berlebihan nih, ya nggak boleh juga berlebihan, nggak boleh lebay, ya nggak boleh lebay, seadanya dan ya sewajarnya. Apa yang sudah pasien mampu lakukan, puji, ya, kasih dia reinforcement positif agar dia mau melakukannya lagi. Oh ternyata ada ya yang perhatian sama saya, begitu ya respon pasien. Ada ya yang peduli sama saya. Oh ternyata saya begini
uh, ada ya yang merasa diuntungkan mungkin begitu. Ya. Nah, kemudian pada klien menarik diri. Ya. Klien menarik diri ini sering melibatkan klien dalam aktivitas atau kegiatan yang bersama-sama. Ya. Nanti biasanya kita akan latih dia kenalan, ya. Ya, apapun kegiatannya nih kita bawa dia, kita ajak. Meskipun butuh waktu. Ya. Awal-awal pasti dia sangat menolak. Diam aja ya. Kita datangi lagi. Ya. Kita tunggu dia, kasih kesempatan sehingga dia yakin bahwa kita mau menolong dia, gitu ya. Kemudian ada pasien perilaku kekerasan, ya. Nah, perilaku kekerasan ini ternyata juga pasien kita bisa singkat PK, ya. Nah, PK di sini adalah biasanya pasien jiwa itu marah-marah kayak tanpa sebab. Ya, bisa juga disebabkan oleh halusinasi tadi. Ya, katanya juga disuruh halusinasinya nih dia membanting pintu. Ya, dia disuruh halusinasinya yang untuk berteriak dan lain-lain. Biasanya ada hubungannya sama halusinasi. Dan masalah lain juga, ya. Ya. Nah, caranya gimana? Reduksi kemarahan klien dengan terapi farmakologi tentunya. Ya, kalau tidak, kemudian biasanya ini ya farmakologi dulu dibantu. Kemudian setelah tenang baru dapat diajak untuk berkomunikasi. Nanti kita akan latih beberapa teknik untuk meredam kemarahan itu. Ya. Oke, kemudian kita masuk ke komponen yang harus diperhatikan dalam berkomunikasi dengan klien gangguan jiwa. Ya, oke. Ya, pertama adalah support system. Ini sangat penting. Ya, dukungan dari orang lain atau keluarga. Nah, ya, sebaiknya sih komunikasi dengan pasien ini juga didukung oleh temannya, juga didukung oleh keluarganya, orang-orang terdekatnya, sehingga nggak kita aja gitu. Kenapa? Karena ketika pasien pulang dari rumah sakit, ya ketika dia dirawat sampai di rumah, kalau keluarganya nggak paham cara merawat pasien ini, ya percuma saja. Dia akan kembali lagi ke kondisi yang tadi. Ya, padahal kita sudah bawa ya di sini ya, sudah latih dia. Tapi ketika keluarga tidak mendukung, itu bisa saja kembali lagi ke kondisi tadi. Gitu. Oke, kemudian mekanisme coping ya, merupakan cara seseorang berespon terhadap stresor. Ya, kita sudah pelajari ya. Mekanisme coping ini adalah cara seseorang untuk mengatasi masalahnya, gitu ya. Cara meresponnya bagaimana? Ya. Ada yang cara meresponnya itu dengan makan banyak mungkin, makan yang pedas-pedas, ya. Atau berdiam diri di kamar, ya. Atau justru pergi menonton. Nah, ini mekanisme copingnya macam-macam setiap orang itu. Ya. Nah, kita biasanya harus pahami juga pasien kita nih apa mekanisme copingnya. Ya. Kemudian harga diri merupakan pandangan individu terhadap dirinya. Kita harus nilai ya, harga diri pasien itu bagaimana. Kemudian ideal diri juga, bagaimana cara seseorang melihat dirinya dan bagaimana dia seharusnya. Ini ya tentunya ini akan kita penuhi di pengkajian. Ya. Gimana sih gambaran diri pasien? Ya. Ada nggak dia merasa di diri dia itu yang tidak dia sukai, tidak merasa puas? Ya. Ada nggak? Itu harus kita kaji. Ya. Yang ideal diri tadi ini ya, ada nggak cita-cita dia yang tidak tercapai? Keinginan dia yang belum terwujudkan, misalnya. Ya. Kemudian tumbuh kembang, ya. Ini juga trauma masa lalu akan mempengaruhi kesehatan jiwa masa sekarang. Ini kalau ada keluarga kita bisa tanyakan, ya. Tumbuh kembangnya dulu bagaimana? Ya. Ada masalah nggak selama proses pertumbuhan dulu?
Ada bullying enggak? Ya. Pola asuh juga, ini juga. Ya. Bagaimana dia diasuh dulu? Orang tuanya bagaimana? Terlalu memanjakan enggak? Ya. Atau terlalu overprotective? Ya. Atau yang lainnya? Karena ini bisa mempengaruhi kondisi orang tersebut. Bisa aja masalah gangguan jiwanya itu gara-gara di masalah-masalah ini, ya. Masalah-masalah pola asuh dia dulu, ya. Sehingga masih ada konflik batin yang belum terselesaikan, sehingga dia masih menjadi dendam dan lain-lainnya. Genetika ini juga, gangguan jiwa itu bisa diturunkan, ya. Namun dari penelitian, ya dari teorinya sih persennya kecil, ya. Ada teorinya mengatakan begitu, tapi tetap harus diwaspadai, ya. Dan kita juga harus kaji, ada nggak sih di keluarganya itu juga mengalami gangguan jiwa, ya. Kemudian lingkungan, ya. Lingkungan yang buruk merupakan salah satu pemicu munculnya gangguan jiwa. Kita harus tahu lingkungan dia itu di mana. Ya. Apakah lingkungan dia itu memang rentan yang bisa menyebabkan kondisi psikologis orang terganggu? Ya. Selanjutnya adalah penyalahgunaan zat. Ya. Ini juga bisa nih. Ya. Makanya kenapa sangat marak, sangat banyak informasi tidak boleh menggunakan zat-zat yang terlarang, ya. Tujuannya ini bisa mempengaruhi otak yang nanti tentunya bisa menyebabkan gangguan jiwa, ya. Nih, ya. Bisa memicu depresi, ya, permasalahan di susunan saraf pusat bagian otak, ya, dan perubahan juga pada neurotransmitter. Oke. Ya, kemudian perawatan diri, ya. Perawatan diri yang buruk dapat memicu muncul perasaan minder. Ya. Makanya penting juga nih bagi kita untuk selalu memerhatikan kebutuhan fisik kita, ya. Perawatan diri, setidaknya mandinya berapa kali sehari, ya. Bau badan bagaimana misalnya, dan lain-lain, ya. Ini perlu. Ya. Karena ini mempengaruhi tadi konsep diri kan, gambaran diri. Ya, citra diri itu tergambar dari kondisi fisik, ya. Nah, kemudian kesehatan fisik juga, ya. Jadi ya saya tambahkan yang tadi, ya, ini kita perhatikan pasien kita, perawatan dirinya bagaimana. Kalau dia tidak bisa, kita bisa bantu, ya. Nanti ada itu masalahnya itu adalah defisit perawatan diri. Ada kebersihan diri, mandi, berdandan, makan dan minum, ya. Cara makan dan minum itu kita ajarkan. Kemudian juga toileting, ya, BAB dan BAK-nya juga. Kemudian kesehatan fisik, gangguan pada sistem saraf dapat merubah fungsi neurologis. Ini juga, ya. Apakah pasien kita itu mengalami kesehatan fisik? Enggak, ya. Jangan-jangan karena kesehatan fisiknya ini yang mempengaruhi kondisi neurologisnya. Nah, ini juga harus kita kaji dulu, ya, agar pasien kita ini kita tahu, ya, masalahnya dari mana, gitu, ya. Nah, kemudian di sini ini dia SP, strategi pelaksanaan tindakan keperawatan pada klien halusinasi. Jadi kita biasa sebut di keperawatan jiwa itu, ya, di Indonesia itu ada namanya SP. Nah, SP itu adalah salah satu intervensi yang kita lakukan. Bentuk intervensinya itu melalui strategi pelaksanaan, maksudnya gitu, ya. Nah, ini tadi dibaca saja, ya, ini, ya. Tadi sudah saya jelaskan sekilas. Nah, ada dengar, ada halusinasi dengar, ada halusinasi penglihatan, ya, ada halusinasi pengecapan, ya. Perabaan juga ada nih, ya. Ini kan tergantung kepada indera juga.
Nih, ada pasien itu yang sering meludah, ada pasien itu yang merasakan lidahnya itu ada darahnya, ada urin atau ya menjijikkan gitu ya. Nah, ini ada beberapa pasien seperti ini. Apa strategi pelaksanaannya, SP-nya? Nah, sesi pertama atau pertemuan pertama itu kita bantu kenalkan dulu halusinasinya. Setelah dia tahu apa yang dia alami itu halusinasi, baru kita mengajarkan cara mengontrol halusinasi dengan cara menghardi. Ini cara pertemuan pertama atau sesi pertama. Tidak hanya pertemuan pertama ya, maksud saya awal kita ketemu ya, kita ajarkan dulu ini. Ternyata mungkin pasiennya tiba-tiba bosan ya, tidak mau lagi bicara sama kita. Ya sudah, kita lanjutkan besok lagi dengan masih sesi yang satu. Artinya sesi satu belum selesai. Gitu ya. Jadi tidak harus sesi satu ini harus selesai di pertemuan pertama, itu tidak. Ya. Oke, kemudian setelah ini selesai ya, setelah dia mampu mengulangi cara menghardi ya dengan cara menutup telinga mungkin ya, ataupun cara lainnya dia berteriak mungkin ya, tapi biasanya sih di menghardi itu ya pergi-pergi gitu ya. Kamu suara palsu misalnya, kamu bayangan palsu, sambil menutup mata, sambil menutup telinga. Nah, itu kita ajarkan. Kalau dia bisa mengulanginya dan bisa menerapkannya, bisa halusinasi yang datang, ya artinya sesi satu ini berhasil. Ya. Kemudian sesi 2. Sesi 2 ini kita ajarkan dia cara minum obat yang benar. Ya, prinsip 6 benar. Diingat-ingat lagi nih, 6 benar obat itu apa aja. Bahkan udah lebih ya sekarang prinsip berapa benar obat tuh. Ya. Nah, kemudian sampai pasien itu juga tahu apa obatnya, warnanya, diminum berapa kali sehari. Ya. Kemudian sesi 3. Sesi 3 ini adalah mengevaluasi jadwal kegiatan harian. Mengajarkan klien, ini maksudnya adalah mengevaluasi jadwal kegiatan yang ini ya, yang pertama. Kalau yang ini mengevaluasi kegiatan yang pertama nih, cara menghardi ya, atau aktivitas lainnya, mungkin mandi dan lain-lain, itu kita cek nih di sini. Kemudian di sesi ketiga itu ada kita juga mengevaluasi jadwal kegiatan harian ya. Kita cek lagi nih di sini. Bisa nggak dia melatih? Itu kita tetapkan dulu ya, dia melatih ini berapa kali sehari misalnya. Atau yang ini juga ya. Atau yang ini nggak kita latih lagi misalnya ya. Nah, itu kesepakatan perawat saja dengan kliennya. Kalau memang ini dilatih ya, sini harus ada nih 2 kegiatan ini ya. Kemudian sesi 4 mengevaluasi jadwal kegiatan harian. Yang ini yang ketiga ini ya, 3 macam ini. Kalau dia sudah bisa pasien ini bercakap-cakap ya, tadi yang seperti dia berlatih cakap dengan temannya, dengan perawat yang ada di situ, itulah cara bercakap-cakap ya. Jadi ketika Bapak nanti ketemu suara yang palsu lagi ya, atau melihat suara itu lagi, mendengar suara itu lagi, melihat bayangan itu lagi, nah Bapak langsung cerita-cerita sama temennya atau cerita-cerita sama perawatnya, itu kita ingetinnya ya. Nah, kalau dia bisa juga mengulangnya ya, dan dia masih ingat cara ini ya, terus bisa lanjut ke sesi 4 ya. Sesi 4 ini mengajarkan klien itu untuk melakukan rutinitas terjadwal untuk mengontrol halusinasinya. Nah, jadi di pengkajian itu kita harus tahu dulu pasien kita ini halusinasinya munculnya itu kapan. Ya, misalnya setiap pagi, setiap malam, setiap sore atau tengah siang. Nah, itu kita sesuaikan. Sesuaikan maksud saya adalah di jadwal-jadwal tersebut kita berikan kegiatan ini, sehingga dia lupa tuh sama halusinasinya yang biasanya muncul pagi, tapi sudah diganti dengan kegiatan mungkin nyapu, mungkin menanam bunga, atau membaca buku,
atau mau ngobrol dengan temannya tadi, atau beribadah, sesuaikan dengan keinginan pasien. Nah, itu maksudnya klien itu melakukan rutinitas terjadwal. Jadi kita buatkan. Jadi di jam ini Bapak harus melakukan ini. Di jam ini Bapak harus melakukan ini. Gitu. Ya. Oke. Kemudian, nah ini waham. Sebenarnya di D3 kita nggak belajar waham ya, tapi nggak apa-apa. Di sini ternyata juga di buku ini ya. Mahasiswa juga cukup tahu dulu lah ya. Waham itu adalah keyakinan yang salah yang dipertahankan secara kuat atau terus-menerus, namun tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya nih, dia merasa dirinya itu presiden, dia merasa bahwa dirinya itu kiai yang sangat dihormati, dia mungkin merasa dia itu dewa, dia itu nabi dan lain-lain lah. Ya, padahal kan enggak. Nah ini macam-macam nih, ada waham kebesaran, waham curiga, waham agama juga ada. Oke, waham somatik. Nah, ya. Waham somatik ini dia itu merasa bagian tubuhnya itu sakit terus ya, yang selalu itu diulang-ulang. Padahal sudah diperiksa nggak ada dan efeknya nggak ada gitu. Dia hanya seperti yang membual gitu ya, bohong. Tapi dia orang gangguan jiwa yang merasa dia punya ini gitu. Kemudian waham nihilistik. Ya, waham nihilistik ini dia merasa sudah tidak ada di dunia. Jadi mungkin yang ada itu hanya rohnya atau apa. Dia mengatakan begitu. Nah, itu waham ya. Jadi tidak sesuai kenyataan. Apa strategi pelaksanaannya? Ya ini sesi 1 adalah membantu pasien itu kembali ke orientasi realitas secara bertahap. Memang tidak mudah ya, tapi bertahap ya. Memang betul Bapak adalah ini, namun Bapak bukan sebagai itu misalnya. Bapak mohon maaf ya, misalnya dari identitas Bapak menunjukkan bukan ini misalnya. Ya itu memang butuh kehati-hatian ya. Kadang ada pasien itu yang langsung berontak ya karena kita tidak percaya dengan dia gitu. Nah, ini ya. Nah, tapi ada juga tuh yang mulai mau ya kembali ke orientasi realita, tentunya dibantu dengan farmakologi tentunya. Sesi 2 begitu juga ya. Nih, ya. Diskusi kebutuhan yang tidak terpenuhi, mempraktekkan pemenuhan kebutuhan yang tidak terpenuhi. Jadi di sesi 1 ini orang waham itu biasanya ada masalah di konsep dirinya. Ada sesuatu kebutuhan yang dia tidak terpenuhi. Apa kekurangannya? Itu kita cari. Yang bisa kita penuhi di rumah sakit ataupun di pelayanan kesehatan kita bantu. Ya, dan kita masukkan ke jadwal harian. Sesi kedua, nih kita evaluasi yang pertama tadi. Apa yang sudah dia lakukan? Misalnya. Tetap diajarkan nih prinsip 6 benar obatnya ya. Kemudian juga yang ketiga adalah mengidentifikasi kemampuan positif klien. Cari nih dia bisa apa aja. Ini mirip nih nanti dengan HDR ya. Sesi yang HDR ini mirip. Cari bisa apa aja sih pasien itu. Melakukan apa aja yang dia hobinya suka. Ya. Yang dia bisa lakukan di rumah sakit. Atau nanti di rumah. Itu kita latih juga kalau misalnya ada alatnya di rumah sakit. Ya. Atau aspek positif juga ya. Misalnya apa yang dia bagus, suaranya bagus, menyanyi kita puji, reinforcement dulu ya. Bisa kita arahkan untuk menyanyi misalnya ya, menulis puisi mungkin dia bagus dan lain-lain. Dan sesi 4 nih kita evaluasi 1, 2, 3 ya, dan mengajarkan kemampuan kedua yang dipakai. Jadi dibikin list gitu kemampuannya ya. Dia bisa apa aja, terus kita latih yang mana aja. Oke, kemudian kita masuk ke pasien klien resiko perilaku kekerasan. Kenapa dinamakan resiko? Ya karena ketika pasien sedang PK itu biasanya kita tidak bisa lakukan komunikasi ya. Pasti yang pertama itu kita isolasi dulu dia.
Ya, kadang pasien itu tidak bisa mendengarkan arahan dari perawat, ya, tidak bisa mendengarkan arahan dari temannya, langsung membabi buta, langsung marah-marah, langsung menghancurkan apapun yang ada di depannya. Biasanya gitu ya kalau di rumah sakit. Makanya dia diisolasi, ya, dipasang dulu baju ininya ya, diikat tangannya ya, kemudian diisolasikan sendiri dulu. Ya, kemarin kita sudah belajar ya di tekniknya, kemudian ya di restrain ya, kemudian juga itu kita isolasikan orang. Makanya ketika pasien sudah agak tenang, biasanya sudah dibantu dengan obat. Nah, kalau dia sudah dibantu dengan obat, tentunya mungkin suaranya saja yang masih lantang gitu ya, tapi dia sudah tidak agresif lagi. Makanya disebut dengan resiko perilaku kekerasan. Ini bisa kita berikan SP. Nah, ini ya tanda-tanda gejala perilaku kekerasan. Nah, nih. Ya. Sisi satu adalah, nah, nih, seperti biasa, pasti hubungan saling percaya dulu ya dengan klien. Jangan SKSD ya, jangan asal dekat. Tanyakan, kita cari tahu apa penyebab dia melakukan PK. Ya. Biasanya ada yang dari halusinasi yang saya bilang tadi, atau ada juga yang penyebabnya itu mungkin dari keinginan dia yang tidak dipenuhi oleh keluarga atau oleh orang-orang yang dia minta gitu. Ya, setelah kita tahu penyebabnya, kita juga tanyakan tanda-tanda perilaku kekerasan itu apa aja. Bapak tahu nggak tanda-tanda Bapak itu sedang marah gimana? Nah, ya kita bantu nih kenalkan beberapa macam ini nih. Ya, yang dialami yang mana misalnya ya. Kemudian juga PK apa yang biasa dia sering lakukan, baik di rumah ataupun di rumah sakit. Kita identifikasi. Dan kita juga cari tahu apa akibat dari perilaku kekerasannya itu. Dan cara dia nih menghadapi PK-nya itu gimana? Ya, cara konstruktifnya. Ya. Bisa nggak dia itu? Ada nggak hal-hal positif yang dia lakukan? Pernah lakukan? Kalau ada, puji. Kalau ada yang negatif ya kita arahkan nih ke sini. Kita ingatkan dia akibatnya. Mungkin dia menyesal. Mungkin orang-orang jadi marah sama dia. Mungkin jadinya harta bendanya jadi berkurang kan, ada udah rusak. Uang lagi yang kurangnya kan, dan lain-lain deh. Akibatnya itu banyak. Kemudian kita bantu cara fisik 1 dan 2. Teknik nafas dalam kita ajarkan, dan juga cara pukul bantal. Ya. Di keputan jiwa, kalau meluapkan emosi bisa dengan memukul bantal nih. Ya. Kalau ada juga nih pasien yang nggak mau memukul bantal, nanti rusak bantalnya ya. Terserah cara apa yang dia bisa. Ya. Nanti juga ada sesi spiritualnya kalau dia tidak mau yang fisik nih. Ya, tidak masalah. Kita tidak memaksakannya, kita hanya mengajarkan. Kalau dia mau ya syukur ya. Kalau tidak mau kita berikan alternatif lain. Kemudian sesi 2 kita evaluasi nih, masih ingat nggak dia cara ini? Ya. Kedua caranya cara obat juga ya, minum obat teratur, dan juga prinsip tadi benar obat juga diajarkan, dan obatnya apa saja kita ajarkan. Kemudian menyusun jadwal kegiatan harian. Ya, kita masukkan juga ke jadwal kegiatan hariannya. Sesi ketiga kita evaluasi tadi fisik 1, 2, dan obat. Kemudian kita latih cara verbal. Verbal ini ada 3. Menolak dengan baik itu gimana caranya? Meminta dengan baik itu gimana caranya? Mengungkapkan perasaan dengan baik itu gimana caranya? Nah, itu ya. Terus kita susun jadwal latihan lagi. Oke, kemudian sesi keempat. Nah, sesi keempatnya adalah cara spiritual. Jangan lupa dievaluasi dulu ya yang 1, 2, 3 tadi. Kalau misalnya lupa gimana? Ya, kita ajarkan lagi. Ajarkan lagi. Ya. Ingatkan lagi. Ya. Nah, terus kita latih cara spiritual.
sesuai ibadahnya gimana dia maunya, mau zikir, mau sholat, atau mau wudhu, mungkin bisa meredamkan emosinya, ini kita ajarkan. Ya. Kemudian kita masuk ke SP pasien HDR tadi ya, harga diri rendah. Oke, ini tanda gejalanya nanti bisa dibaca lagi ya. Oke, nah SP-nya apa aja? Nah, yang saya bilang tadi, diskusikan kemampuan dan aspek positif yang dimiliki klien. Ya, kemampuan apa aja yang dia bisa. Oke, kita puji nih. Aspek positif apa aja yang dia punya. Ya, mohon maaf misalnya dia anggota tubuh tidak lengkap, kita bisa gunakan aspek. Bisa dengan senyumnya yang bagus kita puji. Ya, hidungnya yang bagus kita puji, matanya yang bagus kita puji. Apapun deh hal-hal yang positif yang dia punya, ini yang kita catat. Ya, kita berikan reinforcement positif. Jangan lupa nih pasien HDR tadi harus selalu diberikan reinforcement positif ya. Kemudian kita nilai nih kemampuan positif yang masih bisa digunakan. Artinya mungkin tadi nih ya, di yang pertama nih semuanya hal-hal yang dulunya dia bisa kita catat, kita list ya. Kemudian dinilai mana yang masih bisa digunakan sekarang, mana yang masih bisa dilatih sekarang, gitu ya. Kemudian, nah kita pilih yang bisa dilatih. Mungkin kalau kondisinya di rumah sakit jiwa, ya, atau di tempat pelayanan kesehatan yang kita pilih, ya, yang kita praktek misalnya ya, ataupun kita kunjungan ke rumah pasien, mana yang bisa dilakukan, dilatih. Kemudian untuk hari pertama itu pilih satu dulu misalnya ya, nah itu dilatih. Setelah dilatih, masukkan ke jadwal kegiatan harian. Nah sisi kedua, nah di sisi ini kita latih dia itu, nah nanti setiap hari lakukan ini ya, maunya jam berapa. Di jadwal kegiatan itu kita buat, sehingga besok kita bisa evaluasi ya. Nih evaluasi nih ya. Nggak harus besok sih, misalnya sorenya masih mau lanjutkan ke sesi 2 nggak masalah ya, sepakati saja dengan pasien ya. Nah kemampuan positif kedua yang dimiliki ini kita pilih setelah kegiatan yang satu tadi, misalnya dia mau ngapain lagi nih di sesi 2, begitu seterusnya ya. Nah ini ya, sesi 4, nggak harus sesi 4. Kalau misalnya masih pasien itu masih kita rawat ya, masih di sana, masih ada harinya ya, kita latih ke kegiatan yang lainnya, kegiatan ke positif ke-5, ke-6 dan lainnya. Oke. Masuk ke SP pasien ISOS ya, isolasi sosial, kita singkatnya biasanya ISOS ya. Nih sama sekali tidak mampu berinteraksi dengan orang lain sekitarnya, ini dicatat nih, sama sekali tidak mampu. Itu bedanya dengan orang HDR tadi ya. Kalau orang HDR masih mau lah, tapi enggak, masih agak malas ya, masih menunduk, kontak mata masih kurang. Kalau ini benar-benar ya diam ya, biasanya pasien ISOS itu ya. Ini tanda gejalanya ya, parah itu orang lainnya. Ya, sebagian tanda gejalanya pasti ada yang mirip dengan HDR tentunya. Karena rata-rata orang dengan gangguan jiwa itu pasti ada HDR-nya. Apa SP-nya? Ya, sesi 1 adalah nih, membina hubungan saling percaya dengan klien. Kita bantu dia mengenal penyebab ISOS-nya. Ini biasanya butuh waktu lama nih. Ya, untuk sesi 1 saja beberapa kali pertemuan biasanya. Kalau dia pasiennya belum kenal SP ya, sebelumnya belum kita berikan SP gitu. Nah, keuntungan berhubungan dengan teman itu apa? Kerugian tidak berhubungan dengan orang lain itu apa? Itu kita diskusikan sama pasien. Sehingga pasien ini harapannya menyadari bahwa interaksi itu penting. Berteman itu penting, ya. Nah, melatih klien cara berkenalan dengan 1 sampai 2 orang. Nah, kita ajarkan dia cara berkenalan. Mungkin sama kita dulu. Kita
ajarkan dulu. Oh, begini ya cara berkenalan. Pertama, kita salam dulu ya, boleh berjabat tangan, sebutkan nama ya. Kemudian tanyakan nama, tanyakan hobi, tanyakan alamat misalnya. Ya, nama saya, alamat saya di sini. Nah, ibu namanya siapa? Nah, sampai begitu ya, ajarkan tahapannya. Sedikit-sedikit aja dulu, sampai dia bisa. Setelah dia bisa 1 orang, kita tingkatkan nih. Ya, 3-4 orang. Ya. Begitu seterusnya. Ya, sampai dia bisa berkenalan dengan orang banyak ya. Kemudian SP defisit perawatan diri yang saya bilang tadi ya. Untuk kemampuan dia merawat diri, perawatan diri itu menurun. Ya, biasanya di masalah keperawatan jiwa yang tadi ya, gangguan diagnosa keperawatan yang di atas tadi, beberapa macam orang skizofren ya dengan diagnosa medis skizofrenia itu biasanya ini pasti ada nih masalahnya, defisit perawatan diri. Ya, tanda gejalanya ini ya, nggak bisa mandi ya, nggak bisa berhias atau berpakaian, nggak bisa makan atau makannya itu berantakan ya. Eliminasi juga BAK, BAB sembarangan, tidak dibersihkan dan lain-lain ya. Sesi 1, pertemuan 1 ini kebersihan diri dulu, mandi dulu nih yang diajarkan ya. Yang kedua adalah cara makan ya. Ambil piringnya ya, letakkan sendoknya, ambil nasinya ya, sampai kemerapikan ini bisa kita ajarkan. Nanti searching saja caranya ya, ada contoh komunikasinya ya. Kemudian yang ketiga adalah eliminasi yang baik ya. Caranya bagaimana ini kita ajarkan. Dan berdandan juga ya. Kalau bisa dibawa nih sisirnya misalnya, bedaknya mungkin kita kalau nggak ada di tempat dia, kita bawakan dulu ya, misalnya. Atau minimal ya, biasanya di rumah sakit jiwa itu ada ya, tapi biasanya tidak disimpan di loker pasien, jadi di loker perawat. Jadi setiap habis mandi, alat-alat itu dikembalikan lagi ya, biasanya yang saya tahu dulu seperti itu. Oke. Nah, ini kita latih. Nah, ini RBD juga ya, sebenarnya ini RBD dan juga Waham tadi belum masuk ke untuk D3 ya. Tapi ini juga nanti dibaca aja ya, kurang lebih sama ya. Ini nanti kita sesuaikan saja apa yang ada di sini ya. Jadi jenis RBD itu ada 3. Ada isyarat, ya, ada ancaman, dan juga sudah percobaan. Nah, ini harus kenal ini. Biasanya udah ada isyarat dulu nih sebelum ini. Ya. Dan juga sudah mulai mengancam nih. Ya. Nah, baru mulai percobaan. Sebaiknya sih di sini kita sudah mengenal nih perawatnya. Sebaiknya sudah bisa membaca kondisi dari pasien itu. Nah, ini ya. Kita identifikasi benda yang dapat membahayakan pasien. Ya. Ya. Ini juga nih aspek positif nih. Kita ajak dia berpikir positif. Ya, ini butuh maaf ya. Ini butuh skill sih ya. Kalau untuk RBD ini ya butuh skill. Jadi saya sarankan untuk mahasiswa untuk baca-baca banyak dulu ya kalau mau ngambil yang kasus ini. Ya.
Mungkin saya lewatkan saja, mahasiswa bisa baca dulu yang ini ya, bisa baca saja. Tapi yang wajib tadi ya kurang lebih yang saya jelaskan di atas. Ya. Nah, ini ada latihan, mungkin mahasiswa bisa searching ya di berbagai literatur, banyak itu contoh komunikasinya juga. Ya. Dan nanti, mohon maaf ya, di strategi pelaksanaan itu mahasiswa boleh membuat naskahnya ya. Ini mohon maaf dulu ya, saya stop share dulu. Bentar ya. Ya, mahasiswa bisa buka modul komunikasi ya, yang judulnya modul komunikasi. Ya, itu di situ ada praktik gangguan jiwa ya. Di halaman 201. Nah, ini ya. Sini halaman 201 mahasiswa bisa baca juga ya. Yang saya sebutkan tadi adalah ini ya. Ketika nanti kita praktik, buatlah formatnya itu biar seragam ya. Ini ada panjang. Nah, di sini juga ada ya buat tambahan referensi, mahasiswa silahkan baca. Ya. Ini nih contohnya nih. Ya, sini ada contohnya komunikasinya ya. Nih, di setiap tahapan ada contohnya ya. Ya, mahasiswa boleh nih buat dialognya seperti itu. Dan saya harapkan nanti jelas gitu ya tahapannya. Yang saya maksud adalah mana ya formatnya ini. Nah, ini ya. Di halaman berapa ini? Di halaman 212 ya, di modul komunikasi. Nah, ini boleh dibuat seperti ini nih. Ya. Ini akan lebih membantu
tersistematis kalau kita mau melakukan komunikasi terapeutik. Ya, dan juga nanti praktikum ataupun ujian, nih buatlah seperti ini. Ya. Nah, jadi nanti yang dinilai oleh dosen seperti itu. Oke. Ya. Oke. Jelas ya? Baik, mungkin itu aja. Nanti kita bisa lanjutkan diskusi ya. Mungkin via Google Classroom ataupun nanti saya akan buatkan forum diskusinya. Ketika masih ada yang kurang jelas, kita akan diskusikan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar ya.